berkata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya Nasuhah Diniyah, hendaknya engkau memaafkan mereka yang bersalah, menghalalkan dalam hati hartamu yang telah diambil oleh mereka, karena engkau akan mendapatkan hasilnya di timbangan kebaikanmu. Tidak sepantasnya engkau mendapatkan bagian pahala dari mereka, sedangkan mereka mendapatkan bagian hukuman darimu. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW pernah ditanya, kam yughfaru lirraqiq fi kulli yawm? Qala 70 zallah, yang artinya berapa kali sebaiknya seorang budak dimaafkan setiap harinya? Beliau menyatakan 70 kesalahannya. Bentuk pemaafan ini hanya pada perkara yang berkaitan dengan urusan pribadimu. Sedangkan yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh ada toleransi di dalamnya. Kalau urusan pribadi ya, tapi kalau urusan haknya Allah, meninggalkan sholat, bermaksiat, tidak ada hak kita untuk memberikan maafnya. Dan kita harus tegas, ini harus sholat, tak bisa, harus puasa. Tidak ada toleransi kita dengan anak, dengan kita mendiamkan anak kita ini meninggalkan sholat. Di rumah kita ada orang hidup 1 tahun, 2 tahun tidak sholat. Alhamdulillah. Ini siapa yang berdosa? Orang tuanya. Tidak ada toleransi. Tidak boleh kita memberikan maaf untuk urusan pribadinya. Tapi ketegasan harus kita terus lakukan. Berilah perhatian khusus kepada kalangan wanita dari keluargamu dengan lebih menjaga dan memperhatikan keadaan mereka. Nah, kalau yang punya anak wanita atau istri, itu perhatiannya harus lebih. Intinya di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, di mana di dalam rumah tangga tersebut ada perempuan, maka di Islam ditekankan untuk mempunyai perhatian yang lebih. Siapa kepada mereka kaum wanita ini? Karena mereka adalah orang-orang yang kurang akal dan agamanya. Ajarkanlah kepada mereka hukum haid, kewajiban mandi, wudu, sholat, puasa, hak-hak suami, dan lain sebagainya. Sebagian orang yang bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya, maka pemimpin bertanggung jawab penuh atas apa yang dia pimpin. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma man waliya min ummati syai'an warafaqa bihim warfuq bihi wa man syaqqa alaihim fashquq alaih. Yang artinya, ya Allah, siapapun yang memimpin suatu urusan umatku, lalu ia berlemah lembut terhadap mereka, maka berlemah lembutlah terhadapnya. Dan barang siapa memberatkan mereka, maka berberatlah ia. Jadi kita disuruh menegakkan kebaikan di dalam rumah kita, khususnya dengan anak istri kita, dan khususnya kepada perempuan ini lagi kita harus mempunyai perhatian yang khusus, sehingga
kita membimbing mereka dengan rahmat, dengan kelembutan, sampai Rasulullah SAW pernah berdoa, ya Allah, yang menjadi pemimpin ini ya Rabb, jikalau dia memimpin umatnya atau memimpin segala sesuatu yang diwajibkan bagi mereka untuk membimbing dan memimpinnya, jikalau mereka berlemah lembut, maka berlemah lembutlah kepada mereka ya Rabb. Akan tetapi jikalau mereka ini membuat susah umat, keras, kaku, maka ya Allah, berberatlah hukuman untuk mereka. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min walin yamut yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Setiap pemimpin yang meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan surga atasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah kepada setiap hambanya. Ada yang diberikan amanah keluarganya, memimpin keluarganya. Semua yang berkeluarga sekarang ini kalian adalah pemimpin. Maka Allah akan menuntut kita untuk berlemah lembut, menuntut kita untuk kita sayang sama keluarga dan anak istri kita, karena laki-laki ini pemimpin. Nah, begitu juga yang memimpin umat ini, disuruh kita memimpin dengan lemah lembut dan tidak boleh membuat susah atau memperberat. Rasulullah sampai meminta kepada Allah, mengancam mereka orang-orang yang membuat susah rakyatnya, membuat susah umat ini. Maka Rasulullah meminta supaya Allah pun memperberat. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyusahkan mereka di dunia ini, menyusahkan segala perkara-perkara yang mereka jalani, karena mereka bikin susah umat, bukan bikin gampang. Yassiru wala tu'assiru, kata Rasulullah bilang, bikin gampang, jangan pernah bikin sulit umat ini. Nah, begitu juga orang-orang yang menipu umat ini, menipu rakyatnya. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang menipu rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan surga atasnya. Nauzubillah, ada nikmat, rugi benar orang yang menipu rakyatnya. Allah tidak akan berikan surga. Inilah ujian kita di dunia ini. Kalau kita tertipu dengan kehidupan dunia ini, tahan kita menipu rakyat kita sendiri. Nauzubillah. Yang punya dunia, raja semesta alam akan memusuhi kita. Kita tidak akan bahagia selama-lamanya. Di dunia pun kita dibayangi dengan rasa takut, sampai akhirat kita akan ditakut-takuti terus oleh kehidupan dunia ini. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka dari itu Habib Abdul Haddad bilang, hendaknya engkau berbakti kepada orang tua setelah kita disuruhnya memperhatikan anak, istri, rakyat, masyarakat, berbuat adil kepada mereka dengan tidak mentolimi mereka. Hendaknya engkau berbakti kepada kedua orang tua, karena hal ini termasuk kewajiban yang paling utama. Janganlah engkau mendurhakai mereka, karena hal itu termasuk dosa yang terbesar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar engkau jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah engkau berbuat baik pada ayah dan ibumu dengan sebaik-baiknya. Dan di ayat yang lain Allah SWT berfirman, "Fi amaini anishkur li wa li walidayka ilayyal masir." Artinya bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepada akulah kembalimu. Lihatlah bagaimana Allah SWT mengabungkan perintah berbakti kepada mereka dengan mengesahkannya
Juga berterima kasih kepada mereka dengan bersyukur kepadanya. Oleh karena itu, hendaknya engkau selalu menyenangkan mereka dan mentaati perintah mereka selama bukan perbuatan dosa. Dan hendaknya engkau menjauhi larangan mereka selagi bukan perkara wajib yang harus dilakukan. Hendaknya engkau lebih mengutamakan mereka daripada dirimu dan lebih mendahulukan kepentingan mereka daripada kepentinganmu, serta termasuk perbuatan durhaka engkau menyakiti mereka dengan menghentikan bantuan kepada mereka. Lalu bagaimana dengan berwajah muram, berlebih-lebih membentak mereka? Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, yujadu rihul jannah min masirati alfi am, wa la yajiduhu am, wa la qati' rahim, wa la shaykhun zan, wa la musbilun izarih, wa la innamal kibriya'u lillahi rabbil alamin. Yang artinya, bau surga bisa tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun. Ini bau surga nih, 1000 tahun aja kita belum masuk, masih jaraknya 1000 tahun lagi mau nyampe, sudah tercium bau surga. Dahsyat benar wanginya. Allahu Akbar. Wanginya surga bukan main. 1000 tahun jaraknya sudah kecium. Sangka kita udah dekat, padahal masih 1000 tahun lagi. Tapi sudah bau semerbaknya kemana-mana. Tetapi bau tersebut, kata Rasulullah, tidak dapat tercium oleh pendurhaka. Ya Allah. Orang yang pemutus tali silaturahmi, orang yang durhaka sama orang tuanya, tidak akan nyium bau surga. Nyium bau surga tidak akan kalau kita durhaka sama orang tua kita. Kalau kita tidak perhatian dengan orang tua kita, kalau kita menyakiti hati orang tua kita, kalau kita berwajah masam dengan orang tua kita, tambah lagi membentak orang tua kita, na'udzubillah, jangan sudah. Sesuatu tersebut menjadikan kita jauh sama orang tua kita. Ini orang tua ini memang Allah jadikan sumber rahmat, Allah jadikan sabab anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang durhaka dengan orang tuanya tidak akan nyium bau surga. Cuma mereka ya Rob juga pemutus tali silaturahmi. Hati-hati kita. Tapi dia ini ya Habib, orangnya tidak baik, ya sudah. Kalau tidak baik maafkan, jangan putuskan silaturahmi. Maafkan dan jangan jadikan teman. Maafkan, jangan jadikan teman duduk. Yang penting kita tidak putus silaturahmi. Dan yang ketiga, orang tua yang berzina. Udah tua masih hobi berzina. Nyari ABG, ke mall, ke ini, subhanallah. Gara-gara banyak duit tadi. Ya, banyak duit, nafsu tinggi, nyari terus. Kadang-kadang tidak punya duit, hobi main di pasar, hobi mencari perempuan. Na'udzubillah. Ini orang tua, dibilang orang ini udah dibilang tua jikalau umurnya sudah masuk 40. Nah, orang ini kalau sudah umurnya tua masih mau berzina, sudah tanda tidak celaka. Masaha fi wajhihi syaitan, dibilang. Orang ini sudah diusap mukanya oleh syaitan bahwa dia akan celaka selama-lamanya. Na'udzubillah. Tidak mencium bau surga ini orang tua yang berzina. Dan orang yang menurunkan sarungnya di bawah mata kaki. Itulah orang karena mencari ketenaran. Dulu orang kalau pakai baju sampai lebih panjang daripada mata kaki itu mau menunjukkan dirinya hebat.
Tapi kalau sekarang tidak ada ya gaya begitu, tidak ada. Cuma kalau kita niat memanjangkan baju untuk sombong, maka termasuk kita di hadis ini. Jadi kalau bisa, dan kalau bisa ya memang harus begitu, jangan pernah di bawah mata kaki sarung, paskan mata kaki minimal, atau gamisnya. Ya gamis ini yang sulit. Gamis ini sering ukurannya masalahnya. Ukurannya langsung mereka ini tiba-tiba panjang dia ya, daripada mata kaki. Nah minimal semata kaki lah, jangan pernah lebih daripada mata, jangan sampai di bawah mata kaki ukuran kita. Ya kita itu kalau misalnya itu kita minta potong, karena ada hadisnya ini memang. Dibilang kalau memanjangkan sarungnya atau pakaiannya dengan niat ketenaran. Sesungguhnya kesombongan hanyalah milik Allah, Tuhan alam semesta. Jadi memang sombong ini dahsyat banget. Jangan pernah kita merasa sombong, merasa hebat, merasa kuat. Jangan. Harus kita kembali kepada Allah semuanya. Yang kembali kepada Allah. Ini orang yang bertuhan ini tidak pernah ada apa-apa, kembali kepada Allah. Urusan apapun dia langsung kembali kepada Allah. Dalam sebuah hadits qudsi disebutkan, man asbaha murdiyan biwalidayhi muskhitan li fa'ana anhu rad, wa man asbaha muskhitan biwalidayhi murdiyan li fa'ana anhu sakhit. Barang siapa yang di pagi harinya menggembirakan kedua orang tuanya dan membuatku murka, maka aku ridho kepadanya. Kata Allah bilang, ya Allah, walaupun dia buat murka sama aku, tapi dia bikin senang ibu bapaknya, aku ridho. Allah bilang. Ya Allah tahan mengalah di posisi ini. Barang siapa di pagi hari menyakiti kedua orang tuanya dan membuatku ridho, pagi-pagi dia ibadah, tapi dia nyakitkan hati ibu bapaknya, maka aku murka kepadanya. Ya Allah, dibela benar sama Allah. Ini orang tua yang bagaimana? Walaupun orang tuanya kafir, nggak usah kan, nggak harus orang tuanya wali baru dihormati. Kafir pun harus begitu, harus dihormati. Hendaknya kecuali orang tua kita nyuruh kita nyembah selain Allah, nyuruh kita bermaksiat, baru kita menjauhinya. Tapi kalau selain itu tidak. Hendaknya orang tua membantu anaknya untuk berbakti. Wallahu a'lam. Di kedepan ini kita sebagai orang tua juga bagaimana mendorong si anak ini supaya menjadi anak yang soleh. Insyaallah kita bahas. Lihat kedudukan orang tua ini bukan main. Hati-hati kita. Ini kunci surga. Dulu Habib Abu Bakar Gersi, ada orang kalau ketemu wali-wali minta doa. Datang ke tempat Habib Abu Bakar, dia tidak pernah minta doa sama orang tua. Kata Habib Abu Bakar bilang, sesungguhnya doa ibumu itu melebihi daripada doanya 40 wali kutub. Wali kutub itu pimpinan wali. Doa ibu kita itu kalahkan doa 40 wali kutub, bukan wali biasa. Wali kutub itu pimpinan wali. Nah, jadi rugi kita. Kadang-kadang orang meremehkan doa ibunya. Tahan kesana kemari minta doa, ibunya tidak pernah dimintain doa. Tidak bisa doa minta khususnya hari Jumat, teleponin orang tua kita. Karena hukumnya mendatangi kuburan, mendatangi yang hidup, kata ulama seperti haji mabrur yang mendatangi orang tuanya di hari Jumat. Mudah-mudahan Allah berikan kita pahala haji mabrur, insyaallah mendapatkan ridho orang tua kita, ridho ibu bapak kita insyaallah, dan Allah ridhoi mereka insyaallah dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Kita salat.